Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Gak terasa sudah malam Jumat lagi ya teman-teman. Dimana seperti biasa setiap malam Jumat di Ada Apa Gerangan ada segmen Radio Horor Indonesia. Di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita mistis untuk kalian semua yang bersumber dari pengalaman-pengalaman teman-teman Ada Apa Gerangan. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin punya pengalaman mistis dan ingin didengarkan oleh teman-teman di sini, kalian bisa kirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Nanti alamat emailnya saya cantumkan di deskripsi aja ya. Untuk malam Jumat kali ini ada beberapa cerita yang sudah dikirimkan. Kayaknya ada 6 cerita deh. Ada yang panjang banget, ada yang singkat banget. Pokoknya kalian yang punya pengalaman, mau itu singkat ataupun panjang, kirim aja deh di sini. Mau yang tulisannya udah rapi atau kalian anggap berantakan, kita akan bantu untuk merapikan dan dibacakan supaya enak didengarkan oleh yang lainnya. Oke, kita langsung menuju ke cerita yang pertama biar tidak terlalu malam, takut kalian pada ketiduran. Langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Mas Tama dan teman-teman Ada Apa Gerangan. Perkenalkan, namaku Reva. Aku mau cerita pengalaman yang masih hangat nih. Ini kejadian kemarin ketika aku libur. Aku jalan, wisata kuliner gitu. Biasalah, yang jadi incaran di sini kebanyakan makan bakso. Ada nggak nih yang sama kayak aku? Oh iya, waktu itu aku pergi sama temanku yang bernama Alia. Ketika waktu makan, semuanya biasa saja. Hanya hawa di sekitar tempat makan itu yang agak suram. Aku pikir karena mungkin ya lampunya yang redup. Padahal waktu itu tengkukku tiba-tiba terasa sakit, kayak ditusuk jarum. Saat aku lagi asik makan, tiba-tiba ada yang berbisik di telingaku, suruh jagain teman pas pulang nanti. Aku jawab dalam hati, lah ngapain dijagain? Orang udah gede, masa iya nggak bisa jaga diri? Yang aku khawatirkan itu justru kacang ijo. Mungkin sebagian teman ngerti ya maksudnya. Kalau saya sih nggak ngerti nih ya. Apa nih maksudnya kacang ijo nih? Kolor ijo mungkin. Jadi aku abaikan saja bisikan itu. Pas waktu jalan keluar dari tempat makan, di tangga itu masih biasa saja, nggak terjadi apa-apa. Tapi baru beberapa langkah dari pintu keluar, tiba-tiba temanku jatuh kayak ada yang menarik kakinya. Aku juga mendengar ada yang bilang begini, mau temen gitu. Aku yang lagi fokus ke HP, celingukan kanan kiri karena takut malah kena musibah dari yang gak terlihat. Saking syoknya temanku jatuh di samping, bukannya aku tolong, malah aku fokus ke suatu sosok yang mencelakakannya. Setelah itu, ada cowok yang bantuin membangunkan sambil menggerutu. Itu temennya kenapa nggak dibantu? Aku refleks jawab, bukan gak mau bantu, tapi dia dijatuhin.
Menurut penuturan temanku, dia itu merasa seperti jatuh dari ketinggian, padahal dia cuma jatuh di lubang dangkal. Setelah kejadian itu, sosok yang mengganggu kami ngikut kami sampai rumah. Dan di rumah, dia muncul lagi sambil cerita tentang akhir hidupnya. Oh, mungkin ini semacam arwah gitu ya, yang pengen cerita tentang kisah tragis hidupnya dulu ketika menjemput ajal. Jadi katanya dia itu dulu meninggalnya didorong dari lantai 5 gedung itu oleh temannya sendiri. Jadi setiap ada orang yang punya kemampuan melihat, artinya melihat sosok-sosok gaib, pasti dia mengganggu. Sebenarnya dia itu cuma minta tolong. Dia meninggal nggak wajar dan cuma ingin didoakan. Yang lebih sedihnya lagi, keluarganya yang di Indonesia bahkan tidak tahu kejadian tersebut. Semoga dia tenang di alam sana dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah buat almarhumah. Amin. Sampai sekarang temanku masih merasakan sakit di pergelangan kakinya kalau dibawa jalan jauh. Semoga saja para jin korin kalau menunjukkan eksistensinya nggak harus dengan mencelakakan orang ya. Kan bisa tuh lewat mimpi. Tapi dia sampai sekarang masih suka mengganggu, baik lewat mimpi maupun lewat kenyataan. Kadang tiba-tiba muncul seperti bayangan. Tadi malam nih ya, pas aku nidurin anak majikanku, kami semua di rumah mendengar suara cewek yang menangis. Jelas banget. Majikan sampai nyamperin ke kamar, takut aku sakit atau lagi ada masalah. Padahal aku sudah mau tidur waktu itu. Dan pas ditanya sama majikan, kita sempat saling pandang karena majikan lihat bukan aku yang menangis. Bahkan waktu aku ngobrol pun suara tangisan itu masih terdengar, berasal dari pojok tempat tidurku. Gangguannya kadang juga lewat pintu kamar yang sudah dikunci, tiba-tiba kebuka di malam hari. Padahal tempat tinggalku itu cukup jauh dari tempat kejadian. Kalau jalan kira-kira bisa sampai 30 menitan. Gangguan itu masih ada sampai sekarang, Mas. Semoga gangguan ini segera berakhir ya. Terima kasih Mas Tama dan teman-teman Ada Apa Gerangan. Hanya ingin berbagi cerita sedikit pengalaman mistisku di negara orang. Terima kasih, maaf kalau kurang seram ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Tama, panggil saya dengan nama Fai. Saya mau membagikan cerita ketika saya kecil. Saya dulu itu kecilnya tinggal di Jakarta dengan kedua orang tua, satu kakak perempuan dan satu adik. Ketika saya sekolah naik kelas 4 SD, saya harus ikut pulang ke Jawa karena kakek dari bapak saya minta diurus karena sudah tua. Akhirnya saya, adik, kakak ikut ibu ke kampung. Desa tempat kakek saya itu berada di daerah Purwokerto. Oh iya, dan karena namanya orang Jawa ya Mas, itu identik dengan namanya laku prihatin. Jadi saya itu diajarkan berpuasa Senin Kemis sama puasa ketika hari lahir oleh seorang nenek yang merupakan tetangga saya. Karena maaf nih ya, nenek saya sendiri itu kurang sayang sama cucu-cucunya. Mungkin karena hanya nenek tiri ya. Jadi yang sayang sama saya itu ya malah nenek tetangga. Dari rajin prihatin banget, saya juga nggak tahu ya apakah karena rajin prihatin itu atau memang karena apa atau apa, saya itu sampai bisa melihat makhluk yang seperti itulah Mas. Bisa dibilang makhluk gaib. Sampai suatu malam, sekitar jam 7 malam, saya, kakak saya, lalu kedua saudara saya yang merupakan anak dari bule, duduk-duduk di depan rumah. Tapi saya dikagetkan dengan kemunculan ada bola segede bola sepak tuh Mas, tapi ada apinya. Saya bingung dong, kok bola ada apinya? Saya lalu menunjukkan ke kakak dan juga saudara-saudara lainnya. Tapi
mereka nggak melihatnya. Padahal bola itu lewat di depan mata mereka. Saya bilang, "Mbak, lihat, itu ada bola kok ada apinya." "Mana? Orang nggak ada." Kemudian aku tanya saudaraku, namanya itu Nia dan juga Titin, "Kalian lihat nggak itu ada bola tapi ada apinya?" Mereka juga menjawab, "Apaan sih, orang nggak ada apa-apa." Aku langsung kesel dan lari mengikuti arah bola api itu yang menuju ke belakang rumah. Di sana itu isinya cuman rimbun pohon bambu. Bola api itu muter-muter di atas tanah sampai di belakang rumah, terang banget. Terus api itu langsung masuk ke dalam tanah di belakang rumah kakek saya. Setelah itu banyak kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi sama keluarga juga kakek saya Mas Sama. Saya nggak tahu ya apa karena bola api itu atau memang sudah jalannya begini. Kakek saya setelah itu akhirnya mengalami sakit-sakitan sampai meninggal. Ibu saya pun juga sakit bahkan sampai dioperasi. Bahkan ya, rumah tangga ibu dan bapak saya itu kacau lah, mereka suka bertengkar terus. Kemudian kakak saya itu sekarang itu malah jadi suka main sampai ibu harus mencarinya untuk pulang. Pokoknya rumah hawanya panas. Sampai sekarang pun saya merasakan rumah itu auranya nggak baik. Tapi kami pasrahkan saja sama Allah. Singkat ceritanya, setelah beberapa puluh tahun kemudian, rumah itu dibongkar, atap rumahnya ditinggikan. Dan di atas kamar saya ditemukan ada silet, paku, jarum, dibungkus kain hitam. Saya kan bingung ya, termasuk semuanya juga bingung. Karena siapa yang bisa naik ke atas atap? Soalnya rumah di kampung itu tinggi-tinggi, Mas. Apakah hal itu yang membuat saya itu kalau hamil selalu saja lahirnya prematur, bahkan sampai 3 kali? Tapi saya ikhlaskan saja, semoga ini menjadi jalan ridho Allah. Karena saya yakin Allah itu maha segala-galanya. Saya pasrahkan semuanya pada Allah saja. Nah itu Mas Tama, pengalaman yang pernah saya alami dalam hidup ketika masih kecil dan cukup aneh ya. Lain kali mungkin akan saya sambung lagi karena masih banyak cerita-cerita lain yang saya alami. Terima kasih untuk Mas Tama yang membacakan. Terima kasih juga. Salam untuk teman-teman Ada Apa Gerangan dan juga keluarganya. Sukses dan lancar selalu. Semoga juga saya dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah. Tidak lupa juga untuk para pendengar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Tama. Saya punya 2 cerita yang cukup mistis nih. Ya, sekali-sekali pengen berkontribusi sedikit di segmen Radio Horor Indonesia ini. Oh iya, ngomong-ngomong, saya udah lama nih mengikuti channel ini. Kalau nggak salah, saya subscribe ketika sebelum channel ini tembus 100.000 subscriber ya. Cuma jarang nongol aja di komen. Yang mana cerita-ceritanya jadi teman tidur saya setiap mau tidur. Oh iya, perkenalkan, nama saya Putra dari Bekasi. Sebelumnya saya ingin menyapa para subscriber dari Ada Apa Gerangan, khususnya dari Bekasi, Tambun Selatan. Jadi Bang Tama, saya ada beberapa cerita di latar tempat dan waktu yang berbeda. Saya lupa spesifik tahunnya ya, tapi yang pasti ini terjadi sekitar tahun 2013 ke atas. Jadi ini cerita pertama saya. Waktu itu liburan sekolah tiba. Saya punya kegiatan wajib di saat libur, yaitu saya dan sahabat saya yang namanya Iwan, tapi suka dipanggil Nawi sih kalau di tongkrongan. Setelah ini kita panggil Nawi aja lah ya. Dan kita juga punya sahabat perempuan yang ada di Bandung, nama panggilannya itu GG. Sebenarnya dia orang Bekasi sih dan sempat di satu kelas yang sama ketika sekolah waktu SMP. Karena orang tuanya pindah tugas ke Bandung untuk seterusnya. Jadi dia sudah menjadi warga tetap yang ada di Bandung. Saya suka banget main ke sana
Karena menurut saya asik aja sih suasana Bandung dan udara di sana yang lebih sejuk dan dingin kalau malam hari. Jadi saya biasa main dan menginap di rumah sahabat saya yang ada di Bandung sekitar 3 hari 2 malam. Karena kita naik bis ke sana dan tidak ada kendaraan untuk menelusuri semua kota Bandung, jadi tiap malam kami itu suka jalan-jalan malam yang di dekat-dekat saja, yaitu di sekitaran Ciamplas dan Sukajadi. Jadi pernah nih ya, di malam itu kira-kira jam 9 malam, kami rada gabut kalau di rumah aja. Jadi kami sepakat untuk jalan-jalan malam. Jalan kaki nih ya, bertiga, saya, Nawi dan juga Gege. Saking asiknya kami menikmati kota Bandung, tidak terasa sudah jam 12 malam. Yang mana kalau kita jalan pulang itu bisa menghabiskan 30 sampai 45 menit jalan kaki. Akhirnya kita memutuskan untuk berjalan pulang, yang mana kami bertiga jalan santai sambil menikmati udara Bandung yang sejuk sekali. Beda jauh lah sama udara Jakarta, apalagi Bekasi, yang mana masih tergolong korengnya Jakarta. Udaranya itu 11-12 lah polusinya. Jadi saat itu kita jalan pulang, tapi ambil jalan yang sedikit memutar melewati daerah Karangsetra. Ada teman-teman Bandung yang tahu? Di tahun itu jalanan di sana masih gelap banget. Gak ada lampu jalan dan pohon di jalanan Bandung itu besar-besar banget. Yang mana suasana horornya mulai terasa. Di sini saya baru tahu kalau Nawi ini ternyata anak IndiHome. Dia cerita kalau dulu neneknya suka menyembuhkan orang yang terkena penyakit di luar medis. Jadi saya mengira kalau ini kemampuan yang diturunkan. Dia juga bercerita kalau beberapa kali dia ke orang pintar ingin menutup kemampuannya. Dan ternyata tak bisa ditutup paksa, kecuali akan tertutup atau malah semakin terbuka sendiri dengan berjalannya waktu. Waktu itu Gigi ini juga bertanya ke Nawi, "Kenapa nggak lu latih aja, Wan?" Si Nawi menjawab, "Gua nggak seberani itu. Ini aja kadang ada saatnya gua bisa melihat begituan, bahkan di tempat yang ramai orang, tanpa bisa gua kendaliin. Dan itu nguras energi banget. Kadang juga gua cuma bisa ngelihat samar-samar. Kalau kata orang tua dulu sih, itu tergantung dari penanggalan. Di tanggal-tanggal tertentu, kemampuan kayak gini bakal mengeluarkan potensi penuh dengan sendirinya." Cerita dari Nawi. Saya juga menimpali perkataannya. "Ajarin gua dong, Wan. Pengen gua nih bisa lihat aktivitas absurd mereka." Nawi malah membalas, mana bisa gua, Cok. Ini aja mau gua ilangin, malah lu lagi minta diajarin." Saya pun cuma bisa ketawa. Saya tuh sebenarnya penakut ya waktu kecil, tapi kesini-kesininya karena saya itu suka dengan konten-konten horor, mau itu konten yang settingan atau real, saya anggap hiburan saja. Jadi saya mensugestikan pikiran saya untuk tidak takut akan hal begituan. Tapi ya balik lagi ya, saya juga manusia biasa. Ada kalanya saya merasa ketakutan akan hal begituan. Cuma nggak berlebihan aja sih, masih bisa saya kendalikan. Nah, balik ke cerita. Malam itu ketika kami berjalan sambil cerita-cerita, saya penasaran dong karena melihat beberapa bangunan seperti rumah atau toko yang sudah tidak berpenghuni. Padahal rumah-rumah itu punya halaman yang luas dan beberapa pohon besar di halamannya. Dan ada momen di mana saya melewati sebuah toko atau bekas kafe gitu ya. Jadi sepersekian detik, saya itu melihat suatu aktivitas di dalam bangunan tersebut. Seperti ada banyak pengunjung dan juga pelayan yang sedang mengantar pesanan si pembeli. Dan itu semua saya lihat seperti hologram yang tembus pandang. Saya juga melihat situasi kafe tersebut seperti suasana sinetron TV zaman 90 sampai 2000-an awal. Dari segi pakaian dan pencahayaan dengan lampu bohlam kuning. Pokoknya gitulah, saya juga susah menjelaskan dengan detailnya. Sontak saya berpikir dalam hati, itu beneran gak sih? Dari sepersekian detik itu, lalu saya beralih pandangan kedua teman saya ini. Saya ingin tahu apa mereka lihat juga. Dan ternyata mereka berdua lagi asik ngobrol.
Ketika saya balikkan pandangan ke bangunan itu, ternyata sudah gelap dan terlihat sangat berdebu dari luar. Sampai dalamnya juga udah kumuh lah. Ngomong-ngomong, tembok depan kafe itu sebagian besar kaca ya. Itulah sebabnya kenapa saya bisa melihat ke bagian dalam kafe itu dari luar. Nah, gak lama mereka berhenti ngobrol. Di situ saya sempatkan bertanya pada mereka, guys, lo lihat nggak toko yang udah nggak berpenghuni barusan? Mereka berdua serempak bilang, iya lihat. Di sini GG langsung tanya, kenapa emang? Sambil melirik ke arah toko itu. Belum sempat gua menjawab, tiba-tiba Nawi nyeletuk, lo lihat ya? Lah, nih bocah gimana bisa tahu? Kan gua belum ngomong, baru juga mau nanya. Dumel saya dalam hati. Nawi malah tertawa karena yang kita lihat bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi lebih ke sesuatu yang jadi pertanyaan besar di kepala saya. Antara saya itu halu atau tidak. Kemudian saya bertanya, kok lu tahu sih kalau tiba-tiba gue lihat sesuatu? Tahu lah, orang gue juga lihat tadi. Di sini saya bertanya juga ke GG, apakah dia melihatnya juga. Tapi dia menjawab, gue nggak lihat sih, dalamnya gelap doang. Lagian barusan fokusnya ke obrolan. Momen ini saya nggak menyimak mereka berdua ngomong apa. Saya ingatnya kalau waktu itu fokus saya hanya kejadian yang saya alami. Ada apa emang? Tanya GG. Nawi menjelaskan. Itu kemungkinan adanya residual memory. Jadi residual memory itu adalah energi yang tercipta dari aktivitas yang pernah ada di tempat itu. Atau dimanapun juga pasti ada. Kemudian Nawi melanjutkan, kemungkinan besar itu beneran residual memory. Soalnya kejadian yang kita lihat barusan itu sama. Tapi kalau cuma lu yang lihat ya mungkin aja lu halu. Momen ini saya cuma diem, masih berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Singkat cerita, kita sudah berjalan beberapa puluh meter dari lokasi toko yang tak berpenghuni tadi. Kemudian kami dihadapkan dengan beberapa percabangan jalan. GG mengarahkan kami untuk lewat jalan yang memotong agar cepat sampai rumah. Jalan yang kami lewati lagi-lagi jalan yang tidak ada lampu jalannya. Banyak pohon besar di sisi jalan. Saya ingat lokasi jalan ini nggak terlalu jauh dari kolam renang Karangsetra. Oh iya, beberapa meter saat kami melewati jalan yang gelap ini, tiba-tiba Nawi memperlambat jalannya. Saya yang masih asik ngalor ngidul dengan GG gak sadar kalau Nawi ini sedikit tertinggal di belakang. Tiba-tiba Nawi ini teriak dari belakang, "Nyong, lu gak ngerasa ada apa gitu di sini?" Saya yang lagi asik ketawa sama GG pun tiba-tiba memutar pandangan ke arah Nawi di belakang. "Hah? Apaan dah? Gak ada rasa apa-apa?" Kemudian Nawi berjalan sedikit cepat untuk menyusul yang sudah berada beberapa meter di depan. Jadi posisi kami itu kan jalan di sebelah kiri jalan. GG di sebelah kiri, saya tengah, Nawi menyusul ke kanan saya. Kemudian dia bilang, "Nyong, itu tadi ada rambut panjang banget nempel di pundak kiri elu," katanya dengan suara pelan, bermaksud supaya GG tidak mendengarnya. Dengan tengilnya saya kibaskan pundak kiri saya, kayak hus-hus gitu kan ya. Gak lama dari situ ibunya si GG ini kirim SMS. Isi SMS-nya suruh pulang karena udah mau jam 1 malam. Dan pesannya jangan cari yang aneh-aneh. Karena udah diperingatkan sama ibunya GG untuk cepat pulang, segera kami mempercepat jalan yang mana beberapa ratus meter lagi kami akan sampai di rumahnya. Oh iya, saat kami jalan cepat itu, di jalan GG bilang dan juga saya baru mengetahui kalau ibunya itu kayak punya pendamping dari leluhurnya. Makanya dia itu bisa pesan begitu. Singkat cerita, keesokan harinya saya dan Nawi balik pulang ke Bekasi. Di bis saya itu masih SMS-an dengan GG. Dan ada yang aneh di sini. Masih ingat kan ketika saya jalan bertiga dan katanya ada rambut di pundak kiri saya? Nah, di salah satu SMS itu GG bilang kalau bahu kanannya itu tiba-tiba biru-biru, kayak terpentok benda atau sesuatu gitu. Kemudian saya ngobrol dengan Nawi. Dia membahas tentang semalam. Katanya
Rambut yang nempel pada pundak kiri saya itu merupakan gumpalan energi yang berhasil memanipulasi berubah wujud jadi suatu benda. Dan dia mengatakan kalau semalam ketika saya mengibaskan pundak kiri saya, secara tidak langsung energi itu terpental ke bahu kanannya GG. Makanya tiba-tiba bahu kanannya GG itu pada biru-biru. Nah, itu dia cerita yang pertama. Kita menuju ke cerita yang kedua ya. Kejadiannya itu kalau tidak salah di tahun 2014 akhir, di mana saat itu kami sudah lulus dari sekolah. Yang pasti kejadiannya itu di daerah Bekasi, di mana pada tahun itu saya itu masih suka-sukanya kelayapan malam hari, jalan-jalan gak jelas, motoran, menikmati angin malam sampai subuh. Jadi saat itu saya masih saja berdua dengan Nawi kalau main atau menghabiskan waktu di luar tongkrongan. Kami suka muter-muter gak jelas pakai motor ngabisin bensin lah. Kalau sudah sama anak-anak yang satu ini, pasti ada aja momen di mana dia bilang kalau dia lihat ini, dia lihat itu, dan yang membuat saya bete, saya nggak bisa melihat juga. Saya sebagai bocah penasaran yang juga selengean, ketika dia menceritakan pengalamannya melihat atau mendengar sesuatu, saya juga sebenarnya pengen bisa lihat juga. Karena menurut saya itu kayak seru gitu melihat aktivitas makhluk lain. Saya tahu sih ini hanya pikiran bullon saya. Banyak orang mengatakan, mending gak usah dah lihat-lihat begituan. Lu gak bakal bisa ngendaliin diri lu nanti. Bakal bisa gila lu. Kecuali kalau lu berguru ada yang mendampingi atau ada yang mengawasi. Ada yang membackup ketika lu lagi berada di situasi terburuk. Saya pikir itu ada benarnya sih. Tapi ya memang sudah tingkah kita ganjil. Masih saja kita suka cari yang begituan di jalan. Tengah malam, motoran ke jalan yang sepi, melewati kebun dan kampung orang, mencari jalan yang terkesan sepi dan angker. Waktu itu, saya ada teman yang punya handycam jadul yang sudah punya fitur infrared. Tahu kan ya fitur apa yang bisa melihat dalam gelap tuh? Nah, di situ saya kepikiran untuk meminjam dari teman saya. Berhubung jarang dipakai, jadi teman saya meminjamkan. Setelah meminjam handycam, kami lanjut jalan malam. Pasti udah pada tahu lah ya buat apaan. Nah betul, buat ngerekam, siapa tahu nemu penampakan. Malamnya saat kami selesai ngumpul-ngumpul dengan anak-anak gabut lain di tongkrongan, kami pamit untuk pulang. Malam itu kalau nggak salah sekitar jam 11 malam, kami melanjutkan aktivitas tergabut kami, yaitu nyari yang nggak ada. Malam itu saya dengan Nawi muter-muter random aja di jalan. Dan pada saat kita berada di sebuah kampung, namanya itu Kampung Bojong Menteng. Mungkin kalau ada orang Bekasi di sini harusnya tahu ya. Di sana ada beberapa pangkalan truk, semacam truk ekspedisi atau truk logistik. Nah, saat kami lewat, saya yang berada di belakang, Nawi itu mengemudikan motor. Perhatian saya tertuju ke sebuah pohon yang tidak terlalu besar, gak kecil juga, yang ada di dalam salah satu pangkalan truk tersebut. Di sana, saya melihat ada nenek-nenek bungkuk. Gak jelas warna bajunya apa karena lumayan jauh. Ya mungkin 50 meter kurang lebihnya. Kondisi pencahayaan yang remang dan juga pagar yang tertutup rapat. Jadi pagarnya kayak pagar besi jadul yang gak diberi fiber. Jadi dari luar itu masih bisa melihat ke dalam. Pandangan kami terbatas dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Awalnya saya tidak berpikiran kalau itu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan metafisika. Saya kira kalau nenek itu mungkin penghuni atau penjaga atau bisa keluarga dari pemilik pangkalan itu. Tapi karena saya gabut, ya saya rekam aja dengan handycam sekaligus saya zoom. Namanya teknologi jadul yang belum secanggih sekarang. Alhasil gambar yang saya rekam itu rada blur dan jangkauan infrared yang terbatas juga tidak bisa fokus. Hanya beberapa menit kami memutuskan untuk cabut dan lanjut jalan lagi. Singkat cerita, ketika sudah sampai rumah Nawi,
Saya iseng melihat hasil gambar yang saya rekam random di jalan, termasuk rekaman di bawah pohon itu. Awalnya nggak ada yang aneh, hasil rekamannya itu ya jernih dan stabil. Sampai ketika saya melihat rekaman yang saya rekam di bawah pohon dalam pangkalan truk itu. Saya kaget. Ternyata yang saya rekam hanya seonggok pohon. Padahal sembari saya merekam, saya sambil melihat ke layar di handycam itu. Biarpun ngeblur, tapi ada pergerakan seolah nenek itu sedang menyapu dan berjalan di bawah pohon. Nawi yang punya kelebihan saja dia masih bisa bingung, apalagi saya. Gimana caranya logika ini menjelaskan apa yang terjadi? Alhasil ya udahlah, pusing tanpa jawaban. Keesokannya handycam itu saya kembalikan. Waktu itu saya nggak sempat mengcopy rekamannya, jadi nggak punya filenya. Berhubung saya rekam hanya seonggok pohon, seperti orang blow on, saya merekamnya. Beberapa malam selanjutnya, kami habiskan waktu malam di jalan muter-muter gak jelas di sekitaran Setu, Bantar Gebang, sampai ke Grand Wisata Tambun. Lagi dan lagi malam itu saya bersama Nawi muter-muter gak jelas. Waktu itu saya yang mengemudikan motor. Sekitar jam 1 malam, setengah 1 malam kalau nggak salah. Si Nawi yang saya bonceng, dia chatting dengan gebetannya dan berinisiatif mengantarkan mie ayam tengah malam itu. Ya saya sih hayu gas aja. Singkat cerita, seporsi mie ayam sudah dibungkus dan kita mau antarkan ke rumah gebetannya yang ada di belakang komplek Grand Wisata. Di sana ada sebuah kampung atau komplek ya. Ada gapura yang mana di gapura itu dijaga satpam dan di portal. Kami lalu izin ke satpam itu kalau ingin ke rumahnya si A lah, ingin mengantarkan seporsi mie ayam. Satpam itu dengan senyum mengizinkan masuk. Oh iya, motor yang saya bawa ini punya si Nawi. Motor New Jupiter MX 135 yang sudah dibobok knalpotnya. Jadi kita masuk ke dalam komplek itu pelan sekali. Berhubung kita nggak lama dan hanya sekedar mengantar seporsi mie ayam itu, kita langsung pamit karena nggak enak udah terlalu malam juga. Jadi komplek ini nggak terlalu elit. Model rumahnya itu masih seperti model rumah kampung pada umumnya. Tapi di jam itu suasana sedikit dingin dan sunyi banget. Mungkin karena kuping kita udah keseringan dengar suara motor yang berisik dan angin malam yang lumayan kenceng kali ya. Makanya di saat mesin motor dimatikan kayak sunyi banget. Bahkan binatang malam seperti jangkrik aja seperti nggak terdengar. Setelah kami memutuskan untuk cabut dari komplek itu, Nawi bilang ke saya kalau mesin motornya jangan dinyalakan, takut ganggu orang yang sudah tidur. Akhirnya kami berdua dorong motor sampai ke gapura yang ada satpamnya tadi. Ya kira-kira 200 meteran lah. Jadi saat saya dan Nawi dorong motor, kami berbelok ke kanan dari gang rumah si cewek tadi untuk ke jalan utama komplek yang langsung mengarah ke pos satpam. Saya dorong motor sambil memegang stang motor, sedangkan Nawi mendorong bagian belakang motor. Sekitar 50 meter di jalan utama komplek itu, ada sebuah tanah lapang yang lumayan luas yang di depannya dibatasi dengan tembok beton tanpa pagar sama sekali. Jalan utama di komplek itu lampunya remang dan di dalam lahan kosong itu benar-benar gelap, tidak ada lampu sama sekali. Di sini saya nggak pernah tahu kalau ada lahan kosong itu. Padahal saya udah beberapa kali sepulang sekolah dulu nongkrong di rumah cewek ini. Tapi saya benar-benar tidak menyadari kalau ada lahan seluas itu yang ternyata tempat penyimpanan kayu hasil tebang. Oke, balik ke cerita. Disinilah gongnya. Ketika saya dan Nawi dorong motor, tepat di depan lahan kosong itu, tiba-tiba Nawi berlari ke depan dengan kencang meninggalkan saya yang mendorong motor sendirian. Sontak saya bilang dengan suara rada kencang, "Woi, ngapain lari sih? Tungguin, berat nih motor." Tapi dia tidak menghiraukan dan tetap lari sampai sekitar 50 meter di depan saya. Dia berhenti dan ngos-ngosan. Sementara sepersekian detik dari saya ngomong jangan tinggalin itu, ekor mata saya menangkap ada seperti kain putih yang bagian bawahnya berkibar tertiup angin. Nah,
Di bagian ini saya belum sadar karena saya masih jalan pelan sambil dorong motor yang lumayan berat. Ketika menyadari itu apa, sontak saya berhenti, menurunkan standar motor, dan saya jalan balik ke arah tepat di depan lahan kosong itu. Lagian ngapain balik ya si Mas Putra ini? Penasaran mungkin? Nah, kalian bisa menebak nggak yang dilihat Mas Putra ini? Ternyata di sana nggak ada apa-apa, kosong, hanya gelap gulita. Sosok itu sudah menghilang secepat kilat. Bahkan saya tak bisa melihat apa isi dari lahan kosong itu. Kemudian, gak jauh dari posisi dari tempat tadi dia mengambang, saya berdiri dan saya kembali mengingat yang saya lihat barusan. Dan kali ini saya yakin 100% bahwa yang saya lihat dari ekor mata tadi adalah kuntilanak. Biarpun hanya sepersekian detik, tapi ekor mata saya menangkap sedikit detailnya. Dia itu pakai kain putih yang masih bersih. Tingginya itu sekitar 2,5 sampai 3 meteran. Mengambang sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Bagian bawahnya terkibar seperti kena angin, yang mana saya yakin malam itu tuh gak ada angin yang kencang sampai bisa mengibarkan kain yang lumayan besar. Badannya lebar, rambutnya panjang banget, amburadul tidak terkondisikan. Kayaknya kabel PLN gantung di rumah kalian itu kalah amburadulnya. Bahkan ya, kalau seluruh kabel kelistrikan motor kalian totali kebakar dan semua kabelnya keriting, itu juga masih kalah sama rambutnya. Info aja, pada saat itu saya bukannya takut dan tidak merasa mengeluarkan energi ketakutan. Saya malah penasaran. Ketika beberapa menit saya berdiri di tempat kuntilanak itu mengambang, masih berharap dia memunculkan dirinya lagi, tapi ternyata nggak ada. Akhirnya saya kembali mengangkat standar motor dan kembali dorong menyusul Nawi yang masih ngos-ngosan. Lanjut jalan hingga pos satpam. Segera saya nyalakan motor dan berpamitan dengan si satpam pulang ke rumah Nawi. Singkatnya, sesampainya di rumah Nawi, kami langsung bahas kejadian tadi. Gila cok, gak expect gua kalau tiba-tiba ngeliat begituan, kata si Nawi. Ya emang bukan pertama kali lihat, tapi kalau langsung diliatin sesolid itu, siapa yang gak kaget coba? Kemudian saya menjawab, gua telat nyadar Naw, makanya gua mikir ngapain lu lari, mana ninggalin gua, motor lu berat banget. Pada saat itu motor MX-nya dia sudah modif ala-ala touring gitu ya. Shocknya ditinggiin, arm dan bannya udah diganti dan di custom lebar. Makanya motor itu terasa lumayan berat kalau didorong. Terus lu ngapain balik ke sana lagi PA? Segitu penasarannya lu ya? Timpalnya. Iya Naw, baru pertama kali gua lihat yang senyata itu. Bukan bayangan lagi atau bukan hologram lagi kayak waktu di Bandung. Kok lu bisa sesantai itu sih? Itu kan beneran PA. Emang lu kagak lihat dia terbang apa? Kan itu bukan prank atau orang yang lagi cosplay. Malah gua yang takut, lu nya kesambet. Kemudian saya menjawab, ya gimana ya? Takut itu kan cuma mindset, cuma ada di kepala lu. Kalau gua takut, selama ini ngapain cari-cari begituan anjir? Tapi kalau kesambet kagak sih kayaknya. Soalnya gue gak ngerasa takut, makanya gue samperin. Kalau gue takut ya lari. Dari obrolan ini saya bisa lihat ekspresinya yang masih bingung. Gak tahu bingung sama apa. Bingung sama Kunti kenapa bisa terbang. Gue juga bingung sih kalau itu. Singkatnya, keesokan sorenya saya main ke rumahnya dan mau numpang cuci motor saya sendiri. Dan ternyata dia juga ikutan cuci motor MX-nya. Nah, selesai cuci motor, ketika sedang mengelap motor agar kering, saya melihat sehelai rambut mirip ijuk di spakbor depan, persis di depan radiator. Rambut itu tersangkut panjang, tebal, bahkan lebih tebal 3 atau 3 kali dari rambut orang normal. Sedikit pirang, dan seketika saya kasih tunjuk ke dia sambil senyum. Wih, kayak kenal ini. Seketika itu dia pun penasaran dan melihat. Lah iya, ini punya mbak-mbak terbang semalam. Kok bisa nempel di situ ya? Lalu sehelai rambut itu saya letakkan di bawah pot bunga di teras rumahnya.
Kejadian ini tuh berulang sampai 3 hari. Sekedar info aja ya, setiap hari itu saya pasti main ke rumahnya. Karena memang selain nongkrong di warkop, rumahnya itu juga tempat tongkrongan. Jadi ya ada aja anak-anak lain yang ngumpul. Dan juga emang saya dan dia itu udah kayak abang adik yang kemana-mana berdua kayak biji apa ini? Sampai touring gabut keliling Jawa Barat, bahkan berdua satu motor. Sampai sekarang pun cuma saya yang masih suka nongkrong di rumahnya. Cuma intensitasnya aja yang berkurang karena udah kerja masing-masing. Nah gitu aja Bang Tama. Makasih kalau udah bersedia membacakan cerita saya yang berantakan nih. Tapi ya gitu emang bener, nyata saya alami. Jadi intinya ketakutan itu cuma ada di kepala kita aja. Memang sangat manusiawi kalau merasa takut. Cuma akan jadi sangat bermasalah dan berbahaya kalau rasa takut kita yang ambil alih kendali atas badan kita sendiri. Bisa fatal cuy. Bahayanya bukan lagi dari metafisik, tapi bahaya nyata. Ketika kita ketakutan berlebih, otak tidak akan bisa merespon apa-apa lagi selain takut tadi. Sesimpel kalian lari dan tersandung itu sudah bahaya. Jadi poin dari saya, jangan pernah membayangkan segala sesuatu itu menakutkan. Tapi cobalah berpikir lebih positif. Karena manusia itu sejatinya lebih mulia dari bangsa yang tak terlihat. Selagi kalian tidak berbuat salah dimanapun itu, selagi kalian tidak bersekutu, percaya dah, mereka nggak akan bisa melakukan apa-apa selain nakutin. Sesimpel pengalaman saya ketika saya samperin, dia hilang. Jadi intinya manusia punya energi yang jauh lebih besar dari mereka. Justru energi ketakutan manusia yang jadi makanan mereka. Yang buat mereka makin kuat, buat mereka makin bandel. Biarpun ibadah saya bolong-bolong, saya juga sangat percaya akan kebesaran Sang Pencipta. Dah, itu aja kata-kata mutiara yang pendek dari saya. Sekali lagi makasih Bung Tama yang sudah membacakan dan terima kasih juga buat para pendengar yang sudah mendengarkan. Saya mau cerita pengalaman mistis yang pernah saya alami sekitar tahun 2016. Waktu itu saya masih ngekos di suatu daerah di Jakarta. Saya tinggal di kosan yang khusus cewek. Bangunannya 2 lantai, rapi, cukup elit, kamarnya pakai AC. Ada ruang tamu, dapurnya bersih, bahkan ada satpam malam. Penghuninya kebanyakan pegawai kantoran. Saya kebagian kamar di lantai 2. Di kos itu ada satu aturan yang tidak tertulis yang semua anak kos tahu, yaitu kalau butuh apa-apa, usahakan sebelum jam 11 malam jangan turun ke lantai bawah sendirian. Awalnya saya pikir cuma candaan anak-anak kos untuk menakut-nakuti anak baru. Sampai akhirnya saya ngalamin sendiri. Jadi malam itu saya pulang agak malam dari kantor, capek banget. Dan pas udah mau tidur, saya baru inget, saya lupa isi botol minum. Tenggorokan kering banget, terpaksa deh mau nggak mau turun ke dapur yang ada di lantai 1. Jam di HP menunjukkan jam setengah 12 malam. Awalnya saya masih santai. Tangga menuju lantai bawah gelap, tapi lampu sensor otomatis menyala kalau ada gerakan. Begitu saya turun 3 anak tangga, lampu nyala seperti biasa. Tapi ada hal yang langsung bikin saya merinding. Dapur yang biasanya gerah, malam itu terasa dingin. AC kan cuma di kamar, jadi harusnya nggak mungkin dingin begitu. Saya buka kulkas, isi minum tumbler, lalu merem melek karena ngantuk. Hening banget. Sampai saya dengar suara kursi digeser pelan dari ruang tamu. Seret. Saya berhenti gerak, nafas terasa ketahan. Ruang tamu itu posisinya lurus dari dapur, tapi temaram karena cuma kena cahaya dari dispenser. Awalnya saya pikir mungkin ada salah satu anak kos yang masih nonton TV. Tapi TV mati dan gak ada siapa-siapa di situ. Saya mencoba berpikir logis. Angin kali, padahal semua pintu tertutup. Saya pun buru-buru mau naik.
Tapi pas saya lewat ruang tamu, saya sempat melirik sofa dan kayak ada seseorang duduk membelakangi saya. Rambutnya panjang, badannya agak bungkuk ke depan, seperti lagi lihat ke lantai. Tapi saya nggak lihat jelas karena lampu remang. Saya langsung naik ke lantai 2 tanpa menoleh lagi. Begitu sampai di atas, saya ketemu Hesti, anak kos yang kamarnya paling dekat tangga. Dia lagi di depan kamar, mukanya pucat. Dia bisik-bisik, "Lo juga denger ya?" Saya menelan ludah. "Iya, suara kursi." Hesti langsung bilang pelan tapi tegas, "Masuk kamar, jangan lihat ke bawah, jangan ngomong apa-apa." Saya nurut meski saya masih bingung dan takut. Besok paginya sambil sarapan, saya tanya ke anak-anak kos lainnya. Ternyata bukan cuma saya yang pernah mengalami hal tersebut. Ceritanya malah beda-beda, tapi intinya itu sama. Kursi digeser pelan, terus kayak ada yang duduk di sofa, lalu ada suara langkah kecil di lantai bawah tengah malam. Tapi ada satu cerita yang paling bikin saya nggak bisa lupa. Beberapa tahun sebelum saya tinggal di sana, ada satu penghuni yang suka begadang dan sering turun malam untuk ngemil. Suatu malam, dia turun dan melihat ada anak kecil duduk di sofa. Rambutnya acak-acakan, pakai baju tidur kumal, dan lagi nangis. Si mbak itu kira itu adalah anak tetangga yang nyasar. Tapi masa sih malam-malam? Dia lalu mendekat dan nanya, "Dek, kamu kenapa?" Anak itu pelan-pelan nengok ke dia dan dengan suara kecil dia bilang, "Jangan bangunin ibu, nanti dia marah." Padahal kos itu khusus perempuan dan gak boleh bawa anak kecil. Besoknya si mbak langsung pindah tanpa ambil deposit. Sampai saya pindah dari kos itu, saya cuma turun malam sekali. Kejadian yang saya ceritain tadi. Setelah itu, saya selalu pastikan semua kebutuhan saya udah lengkap sebelum jam 11 malam. Lalu saya tersadar, setiap kali saya turun siang hari, posisi kursi ruang tamu selalu rapi. Tapi garis gesekannya di lantai makin lama makin panjang, kayak ada yang rutin menyeretnya setiap malam. Sampai sekarang udah 9 tahun berlalu, tiap ingat malam itu saya masih merinding, karena saya nggak pernah tahu siapa atau apa yang ada di sana. Ini kisah dari nenekku yang seorang dukun. Hobi nenek itu main kartu remis sebelum ngantuk. Dan sambil main akan sambil cerita kisah-kisah kliennya atau kisah spiritualnya. Pada suatu malam, aku iseng tanya sama Mbah Uti, "Mbah, itu kalau orang mati yang jadi korban pesugihan itu gimana? Terus korban-korban tumbal suatu area, misal kayak laut, tumbal proyek, itu gimana nasib mereka?" Dia jawab begini, "Seapes-apesnya manusia itu yang matinya karena tumbal." Kata Mbah Uti, "Kenapa apes, Mbah? Kan sama-sama mati." "Karena sukma mereka ada di tempat lain. Kamu mau dengar kisah korban tumbal pesugihan? Ini diceritakan langsung sama mbahku, yaitu buyutmu. Beliau seorang sesepuh desa, juga sebagai orang pintar di kampungnya. Kalau kamu mau dengar, maka dengarkan baik-baik dan pelajari apa yang aku katakan." "Iya Mbah, aku siap mendengarkan." Jadi Mbah Buyut itu dulu bisa dibilang dukun. Beliau selalu membantu orang-orang yang butuh bantuan beliau gratis tanpa meminta bayaran, sekalipun di rumah itu berasnya habis. Tapi karena hal itulah, karena keikhlasannya lah, yang walaupun kami hidup pas-pasan, kami tak pernah kelaparan. Saat beras habis, nanti ada saja orang yang membawa hasil bumi. Jadi, dulu bapak kedatangan tamu, minta bapak untuk ke rumahnya karena suaminya sakit sudah 3 hari belum sembuh. Aku yang saat itu sudah besar, ikut kemanapun bapak pergi walaupun dilarang. Tapi akhirnya, dari sanalah aku banyak belajar.
Oh ya, sebelum lanjut, ini saya jelaskan dulu bahwa ini sudut pandang dari neneknya Mbak Mahdia ya. Kami bertiga ke rumah orang itu. Di sana kami lihat laki-laki dengan tubuh kurus dan nafas ngos-ngosan. "Tolong saya, Abah. Saya sudah tidak kuat, panas," kata laki-laki itu. Lalu bapak mengecek badannya. Ada tanda biru lebam di kaki kirinya. "Kaki kamu kenapa, Jang? Kenapa lebam begini?" "Saya nggak tahu, Abah. 2 hari yang lalu saya mimpi dikejar ular besar berbadan manusia. Dengan ekornya, ular itu membelit kaki saya. Ular itu bilang, 'Kamu nggak bisa lari. Kamu makananku.' Waktu saya terbangun, kaki saya sudah lebam, Abah. Saya pikir ini bukan sembarang mimpi." 5 hari yang lalu, kamu nemu duit di jalan ujung itu kan?" "Iya, Abah. Saya yang waktu itu kebetulan tidak punya beras. Nemu duit. Ya cukuplah untuk beli beras. Apa ada yang salah, Abah?" "Ketahuilah, uang yang kamu temukan itu bukan uang yang sewajarnya, tapi uang untuk mencari tumbal. Kamu juga pasti sudah merasa ada keanehan-keanehan yang terjadi setelah uang itu kamu belanjakan dan dibawa pulang kan?" "Iya, Abah. Malamnya saya dan istri saya dikejutkan dengan masuknya ular ke rumah. Padahal bertahun-tahun di sini tidak pernah ada ular yang masuk rumah. Lalu istri saya melihat penampakan seperti wanita berpakaian kemben, rambutnya digerai, dan ada mahkotanya. Tapi setengah badannya ular, mungkin sama dengan ular yang ada di mimpi saya. Istri saya hanya melihat sekilas. Ketika dia berkedip, sosok itu hilang." "Di mana beras itu?" "Ini, Abah." Aku dan Abah melihat beras itu. Yang mereka lihat memang beras, tapi yang aku dan Abah lihat itu adalah belatung dan kelabang kering. Tapi saat Abah pegang itu, hidup dan berubah kering saat diletakkan lagi. "Abah, tolong saya. Saya tidak mau mati jadi tumbal," ujar Pak Ujang kala itu. "Aku akan membantumu, Jang, sebisaku," kata Abah. Lalu kami pamit pulang. Di depan pintu, Abah bilang ke istri Ujang, "Aku tidak bisa membantu suamimu. Persiapkanlah dirimu." "Lalu bagaimana saya, Abah? Saya tidak mau menjadi tumbal. Apa yang harus saya lakukan agar saya terbebas dari tumbal ini?" tanya istrinya Pak Ujang. "Aku akan membantumu bebas dari jerat itu. Karena setelah Ujang menjadi tumbal, maka kamulah selanjutnya." Lalu kami pulang. Di perjalanan saya tanya Abah, "Bah, apa nggak ada cara lain buat nolong Pak Ujang? Kasian, Bah." "Kamu pikir Abah tidak kasihan? Abah juga kasihan. Tapi adiknya Ujang terlambat memberi kabar Abah. Andai dari pertama Ujang mimpi lalu mencari Abah, mungkin Abah masih bisa membantunya," jawab Abah. Terlihat gurat kecewa di wajah Abah. Abah itu kalau dia gagal menolong orang, dia akan tirakat lagi mencari di mana salahnya. Itu sebabnya Abah termasuk orang yang disegani dalam keilmuan. Tidak hanya kebatinan beliau yang menjadikan orang lain segan, tapi beliau juga menguasai ilmu rawa rontek. Tidak untuk pamer, tidak untuk sombong, tapi untuk menjaga dirinya dan keluarganya. 2 hari kemudian dikabari bahwa Pak Ujang meninggal dan meminta Abah untuk mensolatkan jenazahnya. Aku, Umi, dan Abah pergi melayat. Kedua kakakku tinggal di rumah. Sesampainya di rumah Pak Ujang, kami pergi melihat jenazah Pak Ujang. Tapi di sini ada yang aneh. Aku melihat yang dibungkus kain kafan itu bukan manusia. Karena kalau tubuh manusia akan ada kayak bagian kepala, pinggang, dan kakinya. Tapi ini benar-benar lurus, gak ada lekukan-lekukan layaknya tubuh manusia. Gak tahu ya, itu hanya mataku yang salah lihat atau memang seperti itu. Singkat cerita, Abah mendekati aku dan Umi. "Jangan katakan apapun jika kalian melihat keganjilan. Cukup lihat dan perhatikan.
Dan kalau mau membahas, nanti saat sampai di rumah, pesan Abah. Singkatnya, proses pemakaman selesai. Tidak ada kejadian heboh. Hanya saja saat perjalanan menuju area pemakaman, ada ular besar melintang. Ular itu berjalan menyeberangi jalan. Tapi anehnya, ditunggu agak lama, ular itu seperti panjang sekali. Ular itu bergerak tapi tidak sampai-sampai di ekornya. Hingga akhirnya Abah turun tangan. Abah berdoa, lalu ajaibnya ular itu pergi. Kami menunggu ular itu lewat mungkin 15 menit. Lalu sebelum pulang, Abah, saya tidak mau jadi tumbal. Tolong saya sedang hamil, kata istri Pak Ujang. Ya, istri Pak Ujang waktu itu hamil 7 bulan. Dan mereka hidup di desa ini hanya berdua. Tidak ada sanak dan keluarga. Keluarga Ujang sendiri, mereka mati karena wabah kelaparan pada zaman itu. Dan Pak Ujang dirawat oleh tetangga, termasuk Abah, agar dia tidak kelaparan. Umi, jika dia tinggal di rumah kita sementara, apakah Umi keberatan? Setidaknya sampai kondisi aman, tanya Abah ke istrinya. Umi bukan wanita rewel. Umi setuju dengan Abah, karena Umi selalu berprinsip ketika kita membantu orang lain, kelak jika anak keturunan kita mendapatkan kesulitan di perantauan, maka akan ada orang lain yang membantunya. Singkat cerita, kami sampai di rumah. Setelah bersih-bersih badan, kami semua duduk di ruang keluarga. Neng, Tong, mulai malam ini kita tidur di lantai dan tidur di ruangan ini. Tidur rame-rame, ujar Abah. Kenapa, Bah? Tanya abangku. Karena itu kali pertama Abah melakukannya. Abah mau ada hajat. Ini saudara kita kasihan, suaminya meninggal tidak wajar. Jadi sepatutnya kita bantu dia. Saat menjelang maghrib, kami bersiap untuk sholat berjamaah. Rumah kami diserbu kawanan anak ular. Jumlahnya banyak sekali. Lalu kami menaburkan garam di sekitar rumah sambil membaca doa. Dan kami lanjut sholat maghrib berjamaah. Di rakaat kedua kami sholat, atap rumah kami seperti disiram pasir. Lalu seperti ada suara kembang api di atas rumah. Kami masih lanjut sholat. Selesai sholat, kami membaca Al-Quran. Gangguan itu bukannya berhenti, tapi malah semakin menjadi. Tetap kumpul di sini, jangan ada yang kemana-mana, pesan Abah. Malam itu terasa sangat mencekam. Terdengar suara dari kejauhan berteriak marah. Berikan wanita itu, dia milikku. Suara seorang wanita yang entah suara siapa. Kami membaca surah Al-Baqarah sampai khatam. Dan lanjut sholat isya. Kemudian lanjut lagi membaca surah Al-Baqarah. Hingga pada tengah malam, Abah memanggilku. Abah tahu aku belum tidur. Kenapa belum tidur, Neng? Sini duduk sama Abah kalau belum ngantuk. Aku pun duduk sama Abah. Abah, boleh aku tanya? Tanyalah, selagi yang lain tidur. Tadi siang waktu kita takziah, kenapa aku lihat yang dibungkus itu bukan manusia, tapi seperti batang pohon? Baru saja Abah mau menjawab, tiba-tiba gangguan itu datang lagi. Tidur telungkup, apapun yang kamu rasakan di tubuhmu, abaikan. Perbanyaklah zikir, ujar Abah. Aku hanya bisa menurut. Entah apa yang dilakukan Abah, aku tak bisa mengintip. Tapi yang jelas, aku merasakan seperti ada ular yang merayap di punggungku. Aku takutnya terasa pengen kencing. Aku dengar suara Abah berbincang dengan seseorang. Dan aku juga dengar suara asing itu. Wanita itu ada dalam kekuasaanku. Aku dan keluargaku juga wanita ini ada dalam kekuasaan Allah. Allah sebaik-baiknya pelindung. Itu suara Abah. Suaminya sudah memberikan uangku pada wanita itu. Berarti dia milikku. Jangan ikut campur. Ambillah jika mampu. Tapi jika tidak mampu, maka itu artinya dia milikku. Lalu entah bagaimana ceritanya, ular di badanku bergerak dan pergi. Alhamdulillah. Abah, aku boleh duduk? Duduklah. Abah, itu tadi apa?
Itu tadi jin pesugihan. Manusia-manusia serakah yang gila harta, gila dunia, hanya akan membawanya tersesat dalam kehinaan. Abah, jawab pertanyaanku tadi, ujarku tidak sabar. Yang kamu lihat tadi siang tidak salah, tapi yang orang lain lihat itu berbeda. Yang orang lain lihat ya tubuh Ujang, tapi yang Abah dan kamu lihat itu hanya batang pohon. Ya, karena memang mata-mata mereka disilapkan sehingga tidak mampu melihat yang sebenarnya, ujar Abah. Berarti yang dikubur itu batang pohon, lalu badan Pak Ujang kemana, Bah? Ada di dunia bawah, menjadi budak jin pesugihan itu. Dan itu akan berlangsung hingga kiamat nanti. Berarti mereka yang jadi tumbal pesugihan selamanya jadi budak sampai hari akhir. Lalu apa juga akan di neraka jika mati seperti itu? Urusan surga dan neraka itu urusannya Allah. Kita masuk ke sana karena rahmat dan kasih sayang Allah. Mungkin jika Ujang selama hidupnya itu baik, punya bekal keimanan yang baik, maka Allah akan limpahkan kasih sayangnya dan memasukkannya ke surga. Tapi sebaliknya, jika Ujang berperilaku buruk sewaktu hidup, maka dia akan di sana selamanya. Jelas Abah. Akhirnya 1 minggu berlalu dan keadaan mulai aman. Pagi itu kami mendengar kabar bahwa Juragan Bawang meninggal tadi malam karena dipatuk ular. Kami pun faham bahwa juragan itulah sang penganut pesugihan itu. Tapi kami para warga tak berani berbuat apa-apa, hanya bisa hati-hati dan waspada. Nah, Wulan, sekarang sudah faham kan bagaimana nasib mereka yang menjadi tumbal? Mbah harap cerita ini kamu ingat, karena saat kamu dituakan oleh orang-orang sekitarmu, akan ada pertanyaan yang seperti kamu tanyakan. Maka ceritakanlah kisah ini ke mereka agar mereka faham, ujar Mbah Uti. Ketika itu, Pak Thohir sedang patroli sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari. Kalau patroli ini biasanya satpam bakal foto-foto tempat yang dipatroliin dan hasilnya akan dikirim ke WA grup yang ada komandan satpamnya. Ketika dia kirim foto yang di luar bangunan kantor, kok ramai nih responnya. Biasanya kan cuma dijawab oke aja. Ternyata di foto itu kelihatan ada sosok putih dengan kepala terikat lagi terbang dari salah satu ruangan yang ada di lantai 2 ke arah luar bangunan. Sebagian bilang kalau itu beneran pocong. Sebagian lagi bilang kalau itu cuma kilatan cahaya saja. Gak tahu deh mana yang benar. Sampai suatu hari, Pak Thohir ini dapat giliran jaga malam berdua sama satu rekannya. Ketika udah lewat tengah malam, dia izin buat tidur sebentar ke rekannya itu. Katanya nggak kuat, ngantuk banget. Rekannya pun mengiyakan. Akhirnya Pak Thohir naik ke lantai 2 dan tidur di ruangan yang kelihatan di foto itu. Oh iya, dulu memang ruangan itu satu-satunya yang kosong ya, belum ditempati. Jadi suka dijadikan ruangan makan atau tidur satpam ataupun OB, juga karyawan pas jam istirahat. Nah, rebahanlah Pak Thohir ini. Dia nggak langsung pulas, tapi kayak tidur ayam gitu. Pas lagi tidur ayam gitu, kok dia kayak ngeliat ada putih-putih di depan dia. Dia buka mata, nggak ada apa-apa. Dia coba tidur lagi, tapi seperti kebayang ada putih-putih lagi. Kali ini kayak bergoyang-goyang begitu. Dia buka mata, tapi nggak ada apa-apa. Pak Thohir sudah merasa tidak nyaman, tapi dia berusaha nggak peduli dan coba untuk memejamkan mata lagi. Gak lama kemudian, kok ada bau nggak enak ya? Semacam perpaduan bau tanah dan bau busuk yang menyengat hidung. Pak Thohir buka mata pelan-pelan.
kok ada putih-putih goyang-goyang batinnya. Karena sebelumnya nggak ada apa-apa, Pak Thohir pun buka mata lebar-lebar. Ternyata ada pocong yang sedang berdiri di depannya. Mukanya hitam, pakai kain lusuh compang-camping, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Bau busuknya menyengat banget sampai Pak Thohir mau muntah. Gak pakai lama, Pak Thohir lari ke bawah menuju ke rekannya. Sejak saat itu Pak Thohir gak berani lagi untuk tidur di ruangan itu kalau malam. Patroli di ruangan itu pun dia gak berani sendirian. BTW si Poci ini emang agak eksis sih. Ke satpam lain dan OB pun dia udah pernah menampakkan diri. Ceritanya ruangan ini udah dijadikan ruangan untuk karyawan dan suami saya itu termasuk salah satu karyawan yang dipindah ke sana. Dari awal sebenarnya suami saya ini udah malas nih pindah ke sana karena tahu ada si permen sugus yang eksis ini. Tapi namanya karyawan kan, bukan pemilik perusahaan, jadi cuma bisa ngikut aja. Akhirnya suatu hari kejadian juga deh. Kejadiannya itu habis maghrib, suami saya masih harus menyelesaikan satu kerjaan dan tinggallah dia sendirian di ruangan. Awalnya sama kayak yang dialami oleh Pak Thohir. Kok kayak ada putih-putih? Dia ngintip dari balik pilar besar yang ada di tengah ruangan. Setiap dilihat ke arah sana nggak ada apa-apa. Tapi kalau nggak dilihat, dari ujung mata kelihatan ada putih-putih goyang-goyang. Yang ngintip terus kayak ngajak main cilukba. Suami saya udah ngeh nih, pasti si pocong ini eksis lagi. Tapi dia cuek aja. Tidak lama kemudian, tercium bau busuk semacam bau bangkai. Awalnya masih samar-samar, tapi lama-kelamaan baunya semakin kuat dan menyengat. Saking busuknya, suami saya itu sampai nggak kuat dan akhirnya langsung beres-beres buat pulang. Sejak saat itu kalau harus lembur, dia lebih milih membawa kerjaannya pulang dan lanjut ngerjakan di rumah, ketimbang ditemani sama pocong. Itu dia teman-teman beberapa cerita mistis yang bisa saya bacakan untuk episode Radio Horor Indonesia malam ini. Lumayan ya? Bisa untuk menemani waktu sebelum tidur kalian, atau bagi teman-teman yang mendengarkan ketika akan beraktivitas, semoga makin semangat. Bagi teman-teman lain yang mungkin ingin ikutan untuk berbagi cerita horornya yang pernah dialami atau pengalaman orang lain yang mungkin ingin dibagikan di sini, bisa dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. adaapagerangan20@gmail.com. Kenapa 20? Karena channel ini pertama kali hadir di YouTube itu tahun 2020. Nah gitu gampang mengingatnya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa saya akan membacakan beberapa nama-nama yang sudah ikutan absen dan meramaikan kolom komentar pada Radio Horor Indonesia minggu lalu. Minggu lalu nggak tayang ya, mungkin 2 minggu yang lalu nih. Jadi bagi teman-teman yang pengen nih namanya atau eksistensinya ditunjukkan di sini, bisa tuliskan komentar apapun itu di kolom komentar. Mau salam-salam atau mau apa aja deh. Pokoknya yang baik-baik ya, bisa doa, bisa salam, atau bisa apapun itu. Nanti bisa dibacakan di sini. Seperti biasa, saya akan membacakan nama yang sudah pertama kali komentar. Ada Nyai Abdul 22 yang ada di Taiwan. Wah, jadi komentar pertama nih pada episode minggu lalu. Kemudian yang kedua ada Mbak Tegulisyanti. Komentarnya, salam buat Mbak Mai Agustina di Arab Saudi. Salam kenal katanya. Biasanya aktif banget komen nih. Note untuk PMI yang ada di Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara yang bermusim dingin, jaga kesehatan ya, sering-sering minum air jahe atau ginseng. Terima kasih. Salam untuk teman-teman yang ada di luar negeri ya, baik di Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Yordania, mana lagi, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea, atau Malaysia, Singapura, dimanapun teman-teman berada ya, jaga kesehatan di sana.
karena kayaknya lagi musim-musimnya pada sakit nih. Kemarin juga sempat sakit beberapa hari saya. Selanjutnya ada Mas Restu Gopadi, lalu ada Mas Kevin Mafia, ada Mbak Wulandari dari Prambanan. Selanjutnya ada Arsa Hidayat, lalu Mbak Sandra Erlangga, Mbak Sulis dari Brebes yang saat ini ada di Swanwan, Hong Kong. Kemudian ada Gamis Landen dari Soreang, lalu ada Mbak Wati Tamara, ada juga Mbak Alia dari Lampung yang stay di Malaysia. Lama nggak komen di Ada Apa Gerangan nih Mas Tama. Iya nih, harusnya sering-sering komen biar makin rame nih channelnya. Selanjutnya ada Teh Tia Rahmawati dari Halim. Kemudian Rima Dewi. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Alia Zahra dari Tangerang. Ibe Frandiogo, terima kasih Bang Ibe. Ada juga Mbak Sinta dari Hong Kong. Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Mas Tama, amin. Terima kasih Mbak Sinta yang ada di Hong Kong ya. Lalu ada Nur Rima Wijaya, ini dari Hong Kong juga nih. Salam dari Hong Kong untuk penggemar Ada Apa Gerangan. Semoga sehat-sehat semuanya, amin. Amin ya robbal alamin. Lalu ada Mbak Erin Awei. Kemudian ada Mbak Rumiati di Medan. Ada Nur Laili dari Lombok. Kemudian ada Kang Yusuf Fahmi Akbar. Lalu Abdullah Sukron dari Klaten. Ada juga Mbak Deni Rahman. Kemudian Irwan Ristu yang hadir selalu, mantap. Ada Mbak Revasya yang tadi udah kirim cerita. Lalu ada Zezer Mahir, betul ya. Ada Nita Rahmawati. Kemudian siapa lagi ya? Ada Bang Mohdrus Madi Mustafa dari Pekan, Pahang, Malaysia. Ini banyak juga nih dari teman-teman kita di Malaysia yang bukan asal Indonesia ya. Kok bisa paham ya cerita berbahasa Indonesia ini? Tapi mudah-mudahan bisa meresapi ceritanya ya. Jadi horor atau lucunya itu bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada Sabit Wianto. Oh, kirim pantun ini. Beli kolor warnanya oranye, cakep. Edisi cerita horor emang keren, mantap. Alga Family Sampit hadir nyimak Bang Tama. Salam kompak persatuan, selalu bersatu ya. Jangan mudah terpecah belah. Oke, kita menuju ke komentar selanjutnya. Ada Wahyu Gilang. Sehat-sehat Mas Tama, salam dari pendengar setia perantau Jepang. Wah, akhirnya ada juga nih yang dari Jepang. Kemudian ada Senfai Ismat, betul ya. Ada Mbak Suryati Hakiki. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Ikut absen ya biar macam orang-orang. Iya, nggak cuman orang-orang lah. Ini kayaknya bangsa gaib juga ikut absen. Ditunggu Mbak Suryati Hakiki pengalaman mistisnya ya. Selanjutnya ada Mas Edi Setiaji dari Semarang nih. Kota lumpia. Enak tuh lumpianya. Lumpia isinya rebung sama udang. Cocok ini buat hujan-hujan begini. Wah, jadi lapar nih malam-malam begini. Lanjut aja lah. Ada juga Mbak Tuti Winingsih dari Cipondoh, Tangerang. Ada Mas Samsudin dari Ngalam. Ada juga Gina Rianti dari Rengas Dengklok. Kemudian ada A. Yusuf Pirates dari Cipinang, Jakarta Timur. Lalu ada Bang Buyung Aryansyah dari Konawe, Sultra. Lalu Mariati PBG. Selanjutnya ada Don Hugoch. Betul ya. Kapan-kapan kalau ada waktu saya mau cerita pengalaman mistis saya di Gunung Singgalang, Sumatera Barat. Tapi sekarang belum sempat karena sibuk. Kita tunggu Mas pengalaman mistisnya supaya bisa didengarkan bersama-sama di sini ya. Lalu ada Andrin, selanjutnya ada Irwan Andriansah, ada juga Adil Rawan dari Bogor, ada Anto Guang dari Taiwan. Ada Rahadian Muhammad dari Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Ada Iwan GS dari Jember. Ada Mbak Ayudia. Ada Irwan Mulyana dari Sukabumi. Ada Atin Mubarokah dari Purbalingga. Kemudian Luciana Dewi nih rutin hadir. Ada TN Putra yang tadi kirim cerita nih, Bas Putra nih ya. Kemudian Fernanda AD 5015.
Halo, salam kenal Mas Tama. Ini pertama kalinya saya komen di videonya. Ngomong-ngomong, saya subscriber lama dari 2020 kalau nggak salah, ketika konten pabrik tahu. Oh iya bener, awal-awal nih ya. Pengen cerita banyak tentang pengalaman pribadi dari pendakian, camping, mancing, sampai almarhum kakek yang penganut ilmu hitam. Mungkin next time saya kirim di email Mas Tama. Siap, ditunggu Mas Fernanda. Mas Fernanda ya. Kita tunggu pengalaman mistisnya supaya bisa didengarkan bersama-sama di sini nih. Untuk teman-teman ada apa gerangan yang lain. Oke, kita lanjut. Yang lainnya ada Mbak Dian, ada juga Eko Ardiansyah dari Bojonggede, ada Mbak Mei Agustus. Oh, yang tadi disinggung sama Mbak Teguh tuh, dari Madura. Tapi berada di ini enggak sih yang tadi ini atau beda? Sama-sama Mbak Mei Agustus yang dari Arab Saudi tadi. Selanjutnya Heri Afton, ada juga Juni Harto dari Cipulir, Dewi Anindya dari Prambanan, ada Dilah Hardiman dari kota Berlin. Wah, pertama kali nih ada yang dari kota Berlin. Selalu datang untuk bergentayangan di channel Ada Apa Gerangan Mas Tama. Mantap, jauh-jauh bisa juga sampai sini ya. Ternyata ada juga Mbak Johanak. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Dari Semarang nih Mbak Johanak. Lalu ada Faiza Sidki dari Semper, Jakarta Utara. Ada Miftahul Fajri. Kemudian Asmi Istiawan dari Makau. Lalu ada Patrick KMKS dari Gunung Sumbing. Wah, udah lama juga nih nggak ke Gunung Sumbing nih. Lalu ada Bang Sabeni dari Bintaro. Lalu ada Ayu Rahayu dari Makau juga. Aku dulu perdana naik Gunung Sindoro dan pengalaman mistis waktu naik dan turun dapat juga. Tapi pengen bagi-bagi cerita kok bingung gimana mau nulisnya ya. Nah, ini dia nih keluhan sebagian besar teman-teman yang mau berbagi cerita. Pokoknya tulis aja lah seingatnya. Dari mulai awal pendakian, runut aja. Nggak usah ditambah-tambahin apa yang dirasakan, apa yang dialami sampai turun. Udah gitu aja. Nanti kita yang merapikan. Gitu Mbak Ayu Rahayu. Selanjutnya ada Parmiati dari Magetan. Ada Mas Kliwir. Dari mana ini? Semarang ya. Ada Mas Hasan Ahmed dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Ada Eka Nurhandayani dari Taiwan. Ada Mbak Mita dari Malang. Lalu ada Anja SYGY. Kemudian Latif Muhammad dari Jumnang, Tangerang Selatan. Ada juga apa ini? Reangka Jengjati, gitu ya, betul ya. Kemudian ada Ilham Ming Agesang dari Cilacap, seberang Nusa Kembangan. Nusa Kambangan maksudnya. Nusa Kembangan lagi. Ada juga Mbak Anna Veronica, ada Dang Pratama, Dante dari Cirebon. Lalu Ayi Rahma, ada Abimanyu dari Cirebon juga, ada Panji Sablon. Selanjutnya Niken Fajar, kemudian Herlina Susanti, ada Mbak Reni Helmi, ada Putri Lukiswati dari Cilincing, ada Sea Wine, kemudian Akaba 20. Lalu Lutfianto, ada Jordi Lesmana. Maaf tadi Lutfianti dari Lampung. Waduh, bisa salah baca ini. Ngantuk ini, udah ngantuk, udah malam banget. Kemudian yang terakhir sebelum ketiduran di sini ada Sound Terasan ya. Nah, itu dia teman-teman, beberapa nama-nama yang bisa saya bacakan untuk malam Jumat kali ini. Terus eksis supaya RHI-nya makin rame dari waktu ke waktu, makin banyak yang nonton, dan komenannya juga semakin banyak pula. Ditambah bagi yang belum subscribe nih, barangkali lupa, teman-teman bisa pencet tombol subscribe ditambah like-nya. Ya, biar channel Ada Apa Gerangannya juga ikut berkembang. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang selama ini udah menyimak, udah mensubscribe dan mensupport channel Ada Apa Gerangan, baik yang satu ataupun yang dua. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu untuk teman-teman, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.
Dan juga titip doa untuk teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini kotanya atau daerahnya atau saudara-saudaranya mendapatkan musibah, baik itu tanah longsor, banjir, dan bencana-bencana alam lainnya. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga kondisi ini cepat membaik ya. Kita doakan bersama-sama saja. Oke, sampai sini dulu. Selamat malam. Saya Tama akhirnya harus pamit undur diri. Jumpa lagi di episode selanjutnya kalau RHI FM setiap malam Jumat. Sementara cerita-cerita lain bisa kalian saksikan kapan saja setiap harinya. Tetap semangat pokoknya, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.